Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang kami hormati beserta para panitia KDNI tahun 2020. Saya Morhonis, mahasiswa dari Uniba Madura, menyatakan bahwa mosi yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan gerakan-gerakan sosial yang seharusnya diprioritaskan terhadap ketimpangan ekonomi itu justru lebih memperparah. Sebab apa? Stratifikasi sosial yang didasarkan pada ekonomi itu justru akan membentuk tatanan-tatanan diskriminasi baru. Sebab ekonomi sendiri saat ini sudah menjadi identitas. Maka kami menawarkan sebagai tim oposisi bahwa seharusnya yang diprioritaskan bukan lagi ekonomi, tapi lebih dititik beratkan pada moralitas dan akhlak. Secara politik, pemerintah seharusnya tidak memprioritaskan unsur ekonomi, sebab secara tidak langsung pembangunan karakteristik individual dan komunal terhadap aspek ekonomi sama halnya dengan menciptakan manusia-manusia materialistik dan kapitalistik, dan itu nantinya akan semakin memperbanyak ruang-ruang diskriminasi. Namun yang fundamental, aspek yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah adalah aspek moralitas dan akhlak. Dan ini tugas pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bersama, baik secara nasional dan internasional. Secara nasional, dalam Undang-Undang 1945 melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Secara internasional ada Magna Carta, ada Declaration of Human Rights yang menjamin kebebasan semuanya. Itu didasarkan pada apa? Pada mentalitas yang ditanamkan dan menjadi karakter dan mengkristal dalam setiap individu. Salah satu contohnya, ketika ada seseorang atau golongan yang menjadi apapun, memiliki otoritas apapun, memiliki kapasitas apapun, saat akhlak dan moralitas menjadi esensi dalam kehidupannya, maka apa yang dilakukan akan sesuai dengan fitrah dan nuriyah kemanusiaannya. Artinya tidak ada manusia yang mau dan rela ketika haknya dibeda-bedakan dengan yang lain. Dan itu yang paling esensi. Sebab kalau hanya ekonomi, maka ekonomi itu nantinya akan menjadi alasan untuk melakukan tindakan diskriminasi kepada yang lainnya. Apakah itu tidak akan menciptakan ruang baru untuk dijadikan alasan melakukan pendiskriminasian? Kalau alasannya hanya karena ekonomi misalnya, salah satu contoh, di Afrika sana kulit hitam tidak menindas kulit putih. Kenapa? Karena karakternya tertanam dalam dirinya bahwa semua manusia harus diperlakukan sama, dan yang paling fundamental yang harus dibina dan ditanamkan adalah akhlaknya. Secara sosial, kenapa harus akhlak? Karena dengan akhlak akan tercipta hubungan yang harmonis dan lingkungan yang kondusif, yang dilakukan dan dilahirkan antar personal atau bahkan interpersonal. Secara ekonomi, ketika orang itu berakhlak, maka akan tercipta ekonomi yang beretika, yang dirasakan oleh setiap lapisan, sehingga memberikan rasa aman dan tentram bagi semuanya. Secara lingkungan akan ada hubungan yang saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Kalau misalnya hanya unsur ekonomi yang ditekankan oleh pemerintah, lagi-lagi itu cacat logika. Sebab manusia pada hakikatnya tidak terlalu membutuhkan yang namanya ekonomi dan materi. Itu yang dibutuhkan adalah ketentraman. Dan dari mana ketentraman ini didapat? Ketika seseorang itu cerdas secara secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual, sehingga nanti hal-hal yang tiga unsur ini dapat terpancarkan kepada lingkungan, dan itu bersumber pada penanaman akhlak dan moralitas. Artinya ekonomi tidak menjadi satu-satunya fundamental aspek. Bahkan ketika ekonomi menjadi prioritas, lagi-lagi kami sampaikan sebagai tim oposisi yang menolak keras mosi yang disampaikan oleh tim pemerintah, akan menciptakan ruang baru, menciptakan manusia-manusia kapitalistik yang berujung pada hedonisme dan perlakuan diskriminasi terhadap
orang-orang yang berbeda dengan identitas lainnya. Tapi kalau akhlak, semua manusia tidak ada yang rela dan tidak ada yang ingin ketika dirinya diperlakukan diskriminatif. Terima kasih, sekian dan demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.